Saya di sini bersama Bang Kobu, Bang Alek, Pak Beng mengunjungi rumah paling bersejarah di Indonesia, di mana tempat tinggal Bung Karno dan Ibu Inggit. Di sini ada kuncennya yang selama bertahun-tahun menunggu di sini, mengurusin di sini juga, yaitu Bapak Jajang. Di sini kita ingin tahu ya suka dukanya dan sebagainya, orang-orang yang suka berkunjung dan sebagainya. Ya, begitu Pak Jajang. Ya. Dulu rumah ini di bawah atau diurus dari gedung sate di bawah Kabiro Umum. Jadi rumah ini setelah dibeli oleh pemerintah, yaitu di bawah Kabiro Umum gedung sate. Dulu rumah ini hanya dititipkan kepada RT setempat untuk masalah kebersihannya atau menjaga. Ya, saya juga beraktivitas di sini di tahun 2000. Dulu 2 tahun setelah Krismon ya, 98. Iya ya. Jadi karena saya ada aktivitas di sini, bahkan ya seringlah saya ke sini dan bahkan sering bantuin Bapak RT setempat itu, namanya Jarod Haryono. Tapi sayangnya umur beliau nggak panjang. Memang pada waktu itu dia juga sudah sepuh. Puncaknya di 2005 Pak RT-nya meninggal, sehingga rumah ini pun memang ada utusan dari dinas yang menunggu malam. Mungkin dia siangnya security di gedung sate, tapi malamnya dia nginapnya di sini. Dan saya selalu melayani atau menemani mereka. Iya. Karena mungkin dulu waktu itu saya masih bujangan, belum punya tanggung jawab, sehingga mungkin leluasa tidur di sini, beraktivitas di sini, dan bahkan yang membantu membersihkan tempat ini juga. Seingat saya dulu rumah ini sepi, kosong, nggak ada apa-apa. Oh, tidak ada. Lama ya tidak berpenghuni. Ya, memang kan ini rumah udah menjadi aset pemerintah. Iya. Sehingga maksud saya dari segi pengunjung ya. Nah, saya berpikir bahkan waktu itu ini rumah orang tua yang dulu mungkin rumah besar, mungkin rumah orang berpengaruh untuk bangsa ini, tapi kok nggak ada pengunjungnya? Kok orang nggak tahu ini rumah siapa? Iya, mungkin tidak ada pelangnya atau gimana ya? Ya memang nggak ada. Itu. Memang pada waktu itu nggak ada sama sekali. Jadi ya saya hanya menjalani aja rutinitas. Dan kami sebagai orang-orang nasionalis juga cukup senang, berbangga. Saya berpikir ini rumah sejarah, atau katakanlah karena waktu itu saya memang masih tabu lah tentang apa itu rumah sejarah, belum mengerti, tentang ya. Iya, nggak ngerti sama sekali. Tapi ya saya berpikir orang besar saja. Orang besar tapi tidak tahu gitu. Iya. Siapa gitu. Iya, tapi kalau Ibu Inggit emang tahu. Tapi taunya juga setelah kesini siapa dia gitu kan. Dan bahkan keseharian saya ya hanya diam, membersihkan, atau lebih tepatnya ya merawat. Jadi nggak tahu kalau ada sejarahnya. Ya lama tahun saya berpikir, lah ini rumah bersejarah, tapi kok kemana gitu, orang-orang kok nggak ada yang tahu, nggak ada yang berkunjung. Memang pada satu waktu saya juga pernah kedatangan
tamu atau di tengah malam, ada mungkin dia kayaknya dari satu kesatuan lah, seperti tentara. Dia tengah malam, setengah 12 tepatnya, dia izin ke saya, hanya minta berdoa. Saya izin ikut berdoa, karena ini menjelang malam 17 Agustus. Jadi kalau saya itu rutin di tempat-tempat bersejarah. Tapi sayangnya waktu itu saya nggak tahu namanya siapa, dan mereka hanya mengatakan Bapak saja begitu. Nah, seiring waktu, akhirnya saya juga apa yang harus saya lakukan, saya juga nggak ngerti, karena memang nggak ada dasar untuk membangkitkan atau mengembalikan rumah ini seperti zamannya dahulu. Sehingga di tahun 2010-2009, ya 2009 lah, saya kenal dengan seorang teman, tapi sayangnya sekarang juga udah almarhum. Dia religius, orangnya suka berziarah ke tempat-tempat ziarah. Nah, awalnya dia biasa-biasa saja, hanya ikut berdoa, tapi lambat laun dia ngajak juga ke saya. Sehingga saya pun tertarik berdoa, dan lebih tepatnya ya khususnya kepada Ibu Inggit dan umumnya kepada para pahlawan bangsa Indonesia, khususnya ke Ibu Inggit dan Soekarno. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya memang ini tempatnya. Dan pernah pada satu waktu dia mengatakan begini, yang kita kan namanya kayak pengajian, tawasul namanya. Yang kan kita bertawasul nih. Setiap malam Jumat, malam Selasa kita bertawasul. Tapi kita nggak ada tujuan loh. Nah, sekarang kita mulai, tujuan kamu itu apa, tujuan kita apa, tujuan yang lain apa. Biar kita mendapatkan apa yang kita cari. Maksudnya mendapatkan keberkahan daripada niat kita. Nah, dia bilang, udah dari kamu dulu deh. Ya aku bingung pada waktu itu ditanya seperti itu, apa ya? Cuman yang saya tahu, saya bilang AA ya. Saya bilang, ini kan rumah bersejarah. Dulu di mana Soekarno dan kawan-kawan berkumpul, beradu intelek, bahkan memecahkan bagaimana caranya melepaskan dari penjajahan. Mungkin nggak sampai ke sana dulu, tapi setidak-tidaknya ini rumah adalah tempat berkumpulnya para founding father kita. Di mana dulu mungkin rumah ini tempat sorotan, di mana para pemuda berbondong-bondong datang ke rumah ini hanya untuk memecahkan satu masalah tentang penjajahan. Nah, sekarang saya punya keinginan rumah ini ramai kembali seperti zamannya dahulu, tapi dengan visi dan yang seharusnya di zaman ini dilakukan. Ya. Maksudnya, ya kalau dulu para founding father kita memecahkan tentang bangsa ya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ya setidak-tidaknya regenerasi sekarang itu harus tahu sejarah. Ya, harus tahu. Kenapa sejarah. mereka nggak ada datang? Kenapa mereka nggak pada belajar? Terus, dan saya pun nggak pernah melihat para pejabat datang ke sini. Nggak tahu, tapi di balik nama mereka mungkin dia seorang pejabat tinggi, tapi dia nggak mau mengatakan. Ya mungkin udah pernah datang ke sini, tapi nggak pernah bercerita bahwa saya ini siapa. Seiring waktu, akhirnya karena itu rutin ya, setiap malam Jumat, malam Selasa bertawasul ingin rumah ini ramai. Akhirnya alhamdulillah ternyata doa itu terkabul. Puncaknya dari 2008 rumah ini mulai diserahkan ke pengurusannya dari Gedung Sate ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lalu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membenahi, mempercantik, lalu mengisi dengan apa yang mereka mungkin apa yang seharusnya diisi di dalam rumah ini. Sehingga
bebenah itu dari mulai 2008 sampai dengan 2010 puncak akhirnya. Bahkan di 2008 ada seminar juga, tapi saya nggak tahu masalah hal-hal seperti itu. Terusin Pak Jajang, saya potong. Mulai saat itu, apakah banyak ya orang yang mengunjungi di sini, khususnya anak-anak muda gitu? Ya justru itulah doa yang membuat doa saya setiap malam Jumat, setiap malam Selasa itu ya kepengennya justru generasi muda itu datang ke sini, ya. Datang ke sini, belajar, melihat, lalu mendengarkan kalau nggak tahu, setidak-tidaknya memetik apa yang pernah mereka dapatkan di rumah ini. Maksud saya seperti itu. Justru nggak ada. Kalau saya ingat dulu, per 1 bulan 1 orang pun nggak ada. Atau mungkin lebih tepatnya per 3 bulan 1 orang ada. Oh gitu. Ya. Sekarang pun demikian. Enggak, kalau sekarang alhamdulillah. Oh gitu. Ya itu tadi mungkin perlu proses ya. Dari 2008 dibenahin, lalu puncaknya 2010 akhir, rumah ini pun diresmikan oleh Ibu Gubernur pada waktu itu, Ibu Neti Heriawan dan Ibu Sandi, karena itu pun mungkin rekomendasi dari ahli sejarawan yang sudah meneliti rumah ini. Dan puncaknya 2010 akhir rumah ini diresmikan menjadi rumah bersejarah Inggit Ganasih. Ya mungkin banyak orang bertanya, kenapa rumah bersejarah Inggit Ganasih? Mungkin karena Ibu Inggit adalah orang Bandung, orang sini tepatnya. Walaupun pada waktu itu 1926 rumah ini dibeli oleh Inggit dengan Soekarno. Mereka menempati rumah ini sampai dengan 1934. Jadi akhirnya ya dinamakanlah rumah bersejarah Inggit Ganasih. Mungkin apa ya? Ya nggak tahu lah apa yang mereka pikirkan. Tapi yang jelas, alhamdulillah 2010 akhir diresmikan oleh Ibu Gubernur. Tapi puncaknya ramainya pengunjung ke rumah bersejarah ini di 2014 karena mungkin rumah ini udah mulai banyak dari media-media sosial yang berani mengangkat ke permukaan. Kalau dulu nggak ada. Iya. 2014 sampai sekarang, alhamdulillah pengunjung udah banyak dari kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan Meneliti. ya, bahkan mungkin dari luar kota, luar provinsi. Aku juga senang nih melihat Pak Jajang dari Kang Jajang mungkin ya. Jangan lupa tinggal waktu kita bikin. Iya. Ya, Jadi kalau ini saya senang melihat Kang Jajang yang dulu dari permulaan bersih-bersih sampai cukup paham masalah Inggit Ganasih dan menyinggung juga masalah sedikit sejarah Indonesia. betul. Itu saya kagum juga ke Pak Jajang. Ya, Ya. mungkin saya lupa ya. Bahkan pertama kali di mana rumah ini pernah ada kegiatan di luar, mungkin di luar dinas, tapi diketahui oleh dinas mungkin. Pada waktu itu kalau nggak salah acaranya bedah buku ya, Inggit Ganasih, dan pemerakarsanya adalah namanya Yakubus Mayong Padang. Oh, ini Pak Kalau Kobu nih. sering dipanggil Bung Kobu. Iya, Iya, yang sekarang juga ada. Dan Ternyata. malam itu saya hadir dan bahkan saya mendampingi Ibu Ratna Juwami dengan anaknya yaitu Bapak Tito Asmara Hadi juga, dan bahkan Kemal. enggak, Pak Kemal kayaknya enggak datang iya. Siapa tadi sih, Ibu Sidik ya. Ramai lah pada waktu itu menurut yang saya tahu itu kejadian pertama di mana rumah ini ada mulai kegiatan. Selanjutnya karena udah di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
dulu awal-awal kita mengadakan Nilangkala atau ulang tahunnya Ibu Inggit di bulan Februari. Karena kemarin ada COVID, sehingga kegiatan itu terhenti dan sekarang pun juga belum berjalan dengan benar karena mungkin dalam keadaan situasi ekonominya sedang begini. Itu dulu diadakan di depan rumah ini, tapi di samping jalan. Bahkan sampai hampir mau ada terjadi tragedi. Mau tragedi karena si panggung atau ininya ngapung, terbawa angin. Oh gitu. Iya, betul. Ya mungkin itulah cerita mungkin saya di sini. Sebenarnya saya nggak tahu sejarah siapa Ibu Inggit, terus siapa dia. Ya, tapi seiring waktu dengan otodidak, membaca, secara otodidak saya mengerti banget. Jadi Pak Jajang cukup menguasai juga masalah lumayan. sejarah Ibu Inggit. Dan apa harapan Pak Jajang nih untuk masyarakat ya tentang gedung ini? Ya, kalau harapan saya ya dulu juga rumah ini ramai ya, dikunjungi oleh para pemuda yang ingin bersatu, Ingin memecahkan bangsa ini. Tetapi untuk zaman sekarang ya aku berharap regenerasi sekarang belajarlah sejarah, di mana sejarah itu terjadi, biar tidak simpang siur dengan informasi yang ada, karena medsos sekarang pun juga banyak yang salah memberikan memberikan edukasi tentang sejarah. Takutnya juga salah gitu, karena saya menemukan ada yang salah banget. Edukasi ya di media sosial, ini salah banget ini tentang cerita Ibu Inggit dan Soekarno. Saya nggak bisa mengkomen ya. Ya. Nggak membelokkan, cuman salah aja temanya, ceritanya juga. Ya, jadi harapan saya ya untuk generasi muda yang sekarang, kalau memang suka dengan sejarah, datanglah ke tempat sejarah itu terjadi, biar tidak simpang siur dengan informasi yang ada. Lalu kalau merasa mengemban tugas negara juga lebih baik datang ke sini biar tahu, bagaimana dulu Bung Karno, Bu Inggit bahu-membahu mengumpulkan para pemuda, mengumpulkan orang-orang yang mungkin bersinergi dengan bangsanya, biar tahu. Iya, menteladani kehidupan Bung Karno, Bu Inggit dan pejuang-pejuang yang Indonesia. lainnya. Ya, bukan untuk diri sendiri, betul, atau keluarga, mungkin begitu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih nih Pak Jajang. Sama-sama.